Jika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan kalian mendapati ancaman-ancaman seperti terkena pasal berlapis atau pasal kriminalitas atau pidana tentang penipuan online, membawa kabur uang perusahaan, penggelapan dana, dan lain sebagainya, maka kalian tidak perlu khawatir karena sesungguhnya utang di pinjaman online itu adalah perdata, bukan pidana. Ya, jadi ketika teman-teman ini sekarang ini mulai banyak nih yang ngeluh dapat ancaman bahwa kena pasal berlapis lah, kena pasal penipuan lah, kena pasal penggelapan dana lah, kena pasal tidak bertanggung jawab lah, dan lain sebagainya, yang mana tentu saja ini akan membuat orang panik. Jangankan pasal berlapis ya teman-teman, orang yang diancam dengan satu pasal aja, tapi pasal itu pasal pidana, maka dia akan jadi panik dan bingung nih harus gimana dan harus ngapain. Nah, buat kalian yang posisinya saat ini diancam seperti itu oleh DC, please tenang, gak usah panik dulu. Teman-teman ada di jalur yang tepat kok. Teman-teman ada di jalur yang sesuai dengan kaidah-kaidah teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu lagi takut masalah hukum-hukum soal itu, karena memang sesungguhnya itu tidak pernah ada. Ya, kalian hanya diancam, kalian hanya ditakut-takuti bahwa pasal seperti itu, pasal penggelapan dana, bukan urusannya kriminalitas seperti itu. Ya, kalian cuma ngutang dan kalian kebetulan saat ini tidak ada uang dan kalian masih belum bisa membayar. Nah, itu tidak bisa dikategorikan dengan pasal pidana apapun, kecuali teman-teman malsuin KTP buat pinjol, malsuin NPWP buat pinjol, masukin kartu-kartu BPJS buat pinjol. Intinya dokumen-dokumen yang diakui negara atau dokumen-dokumen legalitas negara, teman-teman palsuin buat mengajuin pinjol. Nah, itu beda cerita. Teman-teman bisa kena pasal kriminalitas pemalsuan dokumen negara. Itu bisa kena, teman-teman. Tapi kalau teman-teman KTP asli, NPWP asli, semuanya asli, dan cuman kesalahan teman-teman cuman satu nih, teman-teman cuman tidak bisa bayar hutang, itu tidak akan bisa kena pasal pidana. Nah bang, gimana bang kalau saya dikenakan pasal pemalsuan data, memberi informasi palsu terkait masalah kantor saya, nomor HP teman saya, nomor HP kantor saya, apakah itu akan kena pasal pidana? Jawabannya enggak ya teman-teman ya, itu tidak akan bisa dikenakan pidana. Toh gini nih, logikanya simpel. Ketika teman-teman mengasukkan alamat yang tidak sesuai di kantor, itu kan salah pinjolnya, itu kan salah aplikasi pinjaman online-nya, karena memberikan kalian pinjaman tanpa dia harus mensurvei terlebih dahulu. Dan ini tidak bisa masuk ke ranah pidana ya. Toh ini adalah hak kalian, kalian mau memberikan alamat kantor kalian apa tidak, itu bukan tanggung jawab kalian sebenarnya untuk memberikan alamat yang sesuai saat itu. Bisa jadi kan orang juga bisa berkelit. Misal di awal dia alamatnya memang di situ tapi pindah. Nah, itu kan gak bisa dipidanakan. Dan untuk kasus receh kayak gini, saya rasa hampir tidak mungkin aplikasi pinjol menggugat kalian secara pidana hanya karena beda nomor HP kantor kalian atau beda nomor telepon kantor kalian. Ya teman-teman, jadi nggak usah takut, perbanyak aja teman-teman membaca tentang aturan POJK, proses cara penagihan, dan lain sebagainya. Insya Allah ketika teman-teman mempunyai bekal semua pengetahuan ini, semua pasal-pasal ini, insya Allah teman-teman akan dipermudah dan dilancarkan teman-teman ya, ketika teman-teman menghadapi DC seperti ini. Ya, teman-teman nggak perlu takut, teman-teman fokus aja untuk menghasilkan uang. Mau diancam segimanapun, mau ditunjukkan pasalnya, mau dikirimin segebok surat somasi pun nggak akan ngefek ke kalian, karena ini urusannya adalah perdata. Apalagi utang kalian yang masih di bawah 2 juta, di bawah 3 juta, nggak mungkin lah DC ini akan membawa ke jalur pengadilan. Mereka akan tentunya memakan biaya yang lebih tinggi, karena untuk menggugat hutang-hutang seperti ini, menggugat di perdata di pengadilan negeri seperti ini, membutuhkan banyak proses. Nggak langsung saat itu kalian digugat, kalian langsung datang, enggak. Tapi penggugat itu juga harus memberikan bukti-bukti dan data-data, dan ini biasanya akan selalu dihindari oleh aplikasi pinjaman online teman-teman. So kita manfaatkan hal seperti itu, kita fokus aja, kita berdoa aja agar kita bisa dimudahkan untuk membayar hutang pinjaman online kita dan bisa terbebas dari jeratan hutang pinjaman online. Ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat, semoga informasi ini bisa memberikan kalian informasi yang mungkin siapa tahu bisa sedikit menenangkan kalian. Itu saya sudah sangat bersyukur bahwa kalian mendapatkan setidaknya manfaat dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.